الحمد لله رب العالمين. Wadzalikumur ribat, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang dinamakan ribat. Pahalanya, keutamaannya antara lain yang menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya tadi itu diberi pahala kemuliaan pasukan jihad fisabilillah yang sedang bertugas di garis demarkasi, di garis perbatasan yang sangat berbahaya, dan itu pahalanya sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizil ghafar, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Riyadus Shalihin Kriya Bumi Ayu Dawuhan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Fadilah yang pertama, kita menggelar taman surga. Maka luruskan niat kita. Kita bikin kajian setiap bulan. Kita berangkat dari rumah. Kita menunggu-nunggu tanggal main di setiap bulan itu karena ada taman surga yang kita bisa masuk, kita bisa mengambil kemanfaatan-kemanfaatan dari taman surga itu. Yang pertama, maka tidak hanya sekedar berangkat sholat maghrib, tidak hanya sekedar berangkat nanti bersilaturahim, bertemu dengan warga, dengan sesama jamaah, tetapi niat untuk memasuki taman-taman surga. Ini niat penting karena innama a'malu bi niat. Kalau di sini, kalau ke sini niatnya hanya sholat maghrib, ya dapat pahala sholat maghrib. Kalau di sini nanti menunggu maghrib sampai isya, niatnya hanya ingin kumpul-kumpul, ya dapat kumpul-kumpul. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka kita luruskan niat, kita upgrade niat kita untuk memperoleh sekali amaliyah, sekali ke musola mendapatkan banyak hal. Tidak hanya mendapat pahala sholat maghrib, tidak hanya mendapat pahala sholat isya, tetapi mendapat poin-poin yang di dalamnya ada itu. Nah, poin-poin itulah yang harus kita tahu sehingga kita bisa menata hati kita sejak dari rumah. Yang pertama jelas sholat maghrib. Yang kedua niat mengambil faedah, mengambil kemanfaatan dari taman surga. Yang ketiga niat ribat, Pak. Makna ribat yang sebenarnya itu adalah pasukan jihad fisabilillah, pasukan perang membela agama Allah yang ditugaskan berjaga di perbatasan. Konteks sekarang ya mungkin Gaza. Itu yang bertugas, yang menjadi tameng di perbatasan wilayah siang malam, dan itu resikonya nyawa. Maka fadilahnya sedemikian, pahalanya sedemikian besar. Ribat. Nah, orang-orang yang menunggu sholat, menunggu waktu sholat, setelah sholat menunggu sholat berikutnya, itu fadzalikumur ribat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok Pak agak error ya Pak, saya Pak sebentar ya. Agak error. Bismillah. Jadi Rasulullah memberikan satu penerangan pada para sahabat. Ala udulukum, maukah kalian aku beritahu, ala udulukum ala ma yamkhullahu bihi khotaya wa yarfa'u darajat.
maukah kalian aku beritahu sesuatu amalan yang dengan amalan itu kalian bisa dihapus dosa-dosanya dan wa yarfa'u bihi darajat, dan diangkat derajatnya? Bala ya Rasulullah, tentu kami ingin mengetahui ya Rasulullah, apakah itu? Rasulullah kemudian menjelaskan isbahul wudu'i alal makari. Yang pertama, menyempurnakan wudu di saat-saat yang sulit. Sulit ini bisa macam-macam, Pak. Bisa musim dingin, sangat dingin, sehingga kalau kena air ini akan menyulitkan, atau sulit karena air lagi susah, atau tempat wudunya jauh misalkan. Harus, kalau di desa itu harus turun ke sungai, misalnya seperti itu. Jadi yang pertama, isbahul wudu'i alal makari, menyempurnakan wudu padahal situasinya sedemikian sulit. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid-masjid. Setelah wudu dengan sempurna, ini tentu ada tuntunan fikih tersendiri, wudu yang sempurna itu yang bagaimana. Kemudian berangkat ke masjid-masjid. Masjid di sini maknanya adalah tempat bersujud, tempat sholat berjamaah. Kalau musola gimana Ustaz? Ini jadi polemik, di mana-mana saya ditanya seperti itu. Kalau musola seperti ini gimana Ustaz? Musola adalah tempat sholat, masjid adalah tempat sujud. Dua-duanya ini mengandung pengertian yang sama ketika masjid atau musola itu di situ dikumandangkan adzan untuk kaum muslimin secara umum. Jadi fasilitas umum. Ya, Geraha Bumi Ayu ini punya ya ini. Meskipun namanya musola, meskipun ukurannya tidak besar, ini termasuk masjid. Bedanya hanya tidak dipakai sholat Jumat. Kalaupun dipakai sholat Jumat boleh. Sholat Jumat memang ada salah satu fikih yang menyatakan harus 40 orang, tapi tidak mutlak harus 40 orang. Geraha Bumi Ayu misalkan mau menyelenggarakan sholat apa Jumat misalkan, boleh gitu loh, boleh. Jadi sama statusnya, yang membedakan hanyalah status tempat itu. Kalau musola pribadi di rumah ini tidak termasuk. Jadi kriterianya adalah itu adalah tempat umum, syukur-syukur sudah statusnya, sudah ada surat wakafnya gitu, dan di situ memang dikumandangkan adzan memanggil masyarakat umum untuk sholat di situ. Maka musola Riyadhus Shalihin ini termasuk ini. Jadi hadis ini berlaku untuk warga Geraha Bumi Ayu, menyempurnakan wudu dari rumah, kemudian memperbanyak langkah ke masjid atau ke musola ini. Ada hadis lain nanti kita akan ketemu ya, setiap satu langkah ini menambah satu pahala dan menggugurkan satu dosa. Tidak hanya berlaku berangkatnya, tetapi juga berlaku ketika pulang. Masya Allah, ini fasilitas luar biasa. Ini Pak, berdasarkan motivasi dari hadis ini, dulu ketika tahun 2012 atau berapa itu, ketika berkesempatan ke Tanah Suci, dari tempat saya maktab, saya tempat menginap, ke masjid, ke pintu Masjid Haram itu, saya iseng-iseng menghitung dengan langkah yang normal. Ini kok qadarullah pas 1000 langkah. Jadi apa? Marem. Berangkat, pulang lagi nggak yakin, dihitung lagi. Jadi ngitung itu jalan sambil wiritan ngitung. Wiritannya ngitung gitu. Nah, ini kasratul khuta, memperbanyak langkah. Kalau para ulama, orang-orang yang peka terhadap hal ini justru malah diperbanyak lagi langkahnya. Di sini sampai rumahnya Pak Haji Nur Salam 50 meter atau berapa itu, yang normalnya mungkin 60 langkah mungkin. Tapi karena ingin kasratul khuta, diperbanyak lagi, langkahnya dikecil-kecilin. Muter juga boleh Pak, muter juga boleh. Langkahnya dikecil-kecilin. Yang tadinya biasanya 70 cm langkah itu dibikin 50 cm-an. Diperbanyak. Karena pahalanya itu Pak. Nah ini sekarang berkembang, Ustaz bagaimana kalau pakai sepeda? Wah ini yang nggak ketemu ini. Ya mudah-mudahan setiap lingkar ban yang itu benar-benar dihitung satu langkah oleh Allah, amin.
Iya, kalau pakai mobil ini gimana? Ya empat ban mobil itulah dihitung. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Jadi isbahul wudu'i alal makari wa kasratul khuta ilal masyajid. Yang ketiga adalah wantidharus sholati ba'das sholat. Menunggu waktu sholat setelah sholat. Habis sholat maghrib ini nggak pulang Pak, nggak pulang, nunggu waktu sholat. Oh, ini malaikat senantiasa terus mendampingi kita, mendoakan kita. Ya tapi ya jangan gosip Pak. Pas nggak pulang ibu-ibu rujaan pas di musola. Ya di musola lah ya ngaji lah, apa murojaah hafalan, apa nambah-nambah al-mulk. Ada yang belum hafal al-mulk tak Bu sini? Al-mulk itu jadikan bacaan wajib setiap malam, karena itu nanti modal utama kita di alam barzah yang tidak tahu berapa juta tahun selama di alam kubur itu, yang menemani, yang memberikan kecerahan alam kubur kita nanti itu adalah Al-Mulk 30 ayat. Itu diperjuangkan, atau bermajelis ilmu semacam ini, atau wiritan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Itu menunggu waktu maghrib sampai isya. Itu wadhalikumur ribat, kata baginda Nabi SAW, dan itulah yang dinamakan ribat. Pahalanya, keutamaannya antara lain yang menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya tadi itu diberi pahala kemuliaan pasukan jihad fisabilillah yang sedang bertugas di garis demarkasi, di garis perbatasan yang sangat berbahaya, dan itu pahalanya sangat besar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapaknya tidak direlakan untuk berangkat ke Gaza, ikut perang misalkan, ya sudah, cari keutamaan pahala yang setara. Loh, ini nggak ngada-ngada. Yang mengatakan Nabi SAW, berangkat aja ke musola, nunggu waktu sholat sampai sholat berikutnya, itu riba. Itu sama Pak, asalkan tadi itu niat, ikhlas. Temanya sekarang kan ikhlas. Ikhlas itu maksudnya hanya mengkhususkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya pamrih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pamrih pahala ribat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang mengesahkan Allah, artinya meniadakan yang selain Allah. Ketika kita bermajelis ilmu, kita mengkhususkan niat kita memperoleh janji Allah, memperoleh fadilah taman surga itu tadi. Di samping kita memenuhi perintah Allah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Thalabul ilmi itu wajib hukumnya bagi tiap-tiap fardu ain, bagi tiap-tiap muslimin maupun muslimat, dari buayan hingga liang lahat kelak. Maka doa Nabi itu setiap pagi kita disunnahkan dalam zikir pagi atau dalam doa-doa pagi itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini diantaranya kita berkomitmen terhadap kewajiban kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak harus di bangku sekolah, tidak harus menulis buku dan lain sebagainya. Apapun yang kita dapati di jalan, apapun yang kita temui, itu bisa mendatangkan ilmu dan hikmah. Maka komitmen seorang muslim dalam rangka memenuhi perintah Allah, thalabul ilmi, itu adalah senantiasa belajar. Naik sepeda motor, pakai helm, kanginan misalkan, ada sesuatu yang dirasakan di situ menjadi pelajaran. Apapun bisa menjadi pelajaran. Jadi ini kita upgrade niat kita dari yang hanya niat memakmurkan masjid, memakmurkan musola. Ini fadilahnya besar sekali. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidku, maka kelak Allah membangunkan, membikinkan rumah di surga. Itu diantaranya. Terus niat berikutnya, kita bisa perbanyak niat. Yang niat itu hanya dilakukan dengan satu amalan. Bikin kajian seperti ini, perbanyak niat, inventarisir kebaikan-kebaikan yang ada, kita niatkan jadi satu, maka kita memperoleh sangat banyak itu tadi. Di antaranya misalkan
Barang siapa yang menunjukkan atau yang memfasilitasi suatu kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala kebaikan dari orang-orang yang mengambil manfaat dari kebaikan itu. Takmir, jenengan semua di sini takmir, menyelenggarakan kajian semacam ini, memberikan pencerahan-pencerahan semacam ini. Semakin banyak orang yang mengambil manfaat, maka tidak saja jenengan yang hadir di sini, tidak saja jenengan yang berinisiatif, yang rapat, yang membuat acara ini, yang mendapat pahala dari ini semua, tetapi ketika ada orang yang kemudian hadir, mau diajak untuk hadir, maka orang itu mendapat pahala dari sekian banyak pahala tadi itu, dan jenengan dapat tambahan pahala sebanyak yang orang satu itu tadi dapat, tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak tadi. Oh, ini Masya Allah. Dengan kajian seperti ini, masing-masing menginformasikan. Kemarin sudah dikirim itu flyer, mungkin di grup-grup itu, mungkin di-share ke teman-teman yang di luar grup, saudara teman yang di sekitar sini atau yang di tempat jauh, kemudian hadir. Dari situ mereka kehadirannya berpahala besar, kita yang menginformasikan mendapat pahala besar. Dari semua yang hadir, takmir yang punya inisiatif, yang punya kemudian yang merapatkan ini semua, yang membicarakan ini semua, yang menyelenggarakan ini semua, mendapat tambahan pahala sebesar orang-orang yang hadir itu. Namanya multi level pahala ini, Pak. Jadi multi level itu tidak hanya ada di multi level marketing bisnis, tapi multi level pahala. Dan ini akan terus mengalir. Mudah-mudahan kita bisa upgrade niat-niat itu, dan kita, apalagi nanti yang kita bahas adalah ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan bab yang sedang dibahas, kemudian hadis-hadis sahih, Pak. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, muallif atau penulis kitab ini Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya namanya. Nawawi itu asal lahirnya, asal tempat kelahirannya kota Nawa, maka disebut Imam An-Nawawi. Ini berkomitmen hanya memasukkan hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini hanya yang sahih saja, hanya yang sahih, yang tidak sahih tidak dimasukkan. Apa ada Ustadz kitab yang isinya hadis tidak sahih? Oh, banyak, bahkan yang dhaif, yang macam-macam banyak. Maka kita perlu selektif dalam belajar, sama-sama belajar, sama-sama mengeluarkan energi untuk membaca, menelaah, mendengar, hadir di majelis ilmu, sama-sama melakukan hal yang sama, cari yang tidak mengandung syubhat, cari yang memang benar-benar sahih, cari yang benar-benar tidak mengada-ada. Ada Pak orang itu yang mengambil hukum dari dasar mimpi. Cerita guru saya cerita bahwa beliau tidur kemudian bermimpi didatangi Rasulullah. Datangi Rasulullah, kemudian Rasulullah dawuh demikian untuk diamalkan. Kemudian dia diamalkan, diajarkan pada murid-muridnya. Jadi nas pensyariatan didasarkan pada mimpi. Nah, ini tidak benar. Nas pensyariatan itu telah cukup, telah selesai ketika Rasulullah diutus dan telah selesai kenabian kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu hal sekecil apapun yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga kecuali telah Rasulullah SAW sampaikan. Demikian pun tidak ada satu hal sekecil apapun yang menjadi sebab seseorang masuk neraka kecuali telah Rasulullah SAW sampaikan. Dan Imam An-Nawawi ini ulama Syafi'iyah, termasuk penganut Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Ini berkomitmen untuk hanya mengambil dalil-dalil rujukan-rujukan yang sahih yang sampai kepada Nabi SAW. Sehingga kitab Riyadhus Shalihin ini sangat banyak, Pak. Ada 1976 hadis kalau kita kupas. Mudah-mudahan kita panjang umur, sebulan sekali. Kalau di tempat-tempat lain ada yang 3 kali sebulan, ada yang 4 kali sebulan, ya. Di sini sama di Wiringin Anom itu sekali sebulan. Itu. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur. Apapun yang kita bahas, meskipun cuma sekilas dan sebulan sekali,
tetap memperoleh, tetap mendatangkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memudahkan kita untuk mengamalkannya.